Banyak yang menanyakan kepada saya tentang kenapa proses permintaan atau permohonan relaksasi kredit itu seperti dihambat, bahkan ada yang ditolak. Yang paling parah, mendasari relaksasi justru menipu debitur atau menipu konsumen. Saat ini akan saya bahas dampak adanya curo ini memang sangat memukul perekonomian masyarakat. Apalagi kita sebagai kalangan UMKM yang jelas terpengaruh adanya dampak curo ini. Pengaruh paling rumit itu ketika kita mulai kesulitan bayar utang. Presiden kemarin sudah menyatakan bahwa curo ini adalah bencana secara nasional, sehingga memberikan stimulus atau keringanan berupa pemberian relaksasi kredit bagi UMKM yang terdampak adanya curo. Prakteknya yang terjadi di masyarakat ada 3. Yang pertama, yang sudah mengajukan relaksasi ada yang diberikan dengan mudah. Bahkan kita mau seperti apapun diturutin. Contoh yang diberikan oleh bank plat merah itu biasanya sangat mudah mereka memberikan relaksasi kredit. Terus untuk kredit yang lain seperti yang kemarin diajukan oleh alumni saya, alumni reformasi utang, itu mengajukan permohonan relaksasi karena memang sangat terdampak, yaitu dia punya bisnis beberapa tempat ngopi. Akibat adanya curo ini akhirnya seluruh tempat ngopi dia itu ditutup. Ada ngumpul sedikit diusir. Orang mau ngopi tidak diperbolehkan. Yang sudah ngopi tidak boleh lama-lama. Jaraknya pun harus berjauhan, sehingga harus ditutup. Nah, ketika dia mengajukan relaksasi, angsurannya yang semula hampir mencapai 100 juta hanya diberikan keringanan untuk tidak membayar selama 3 bulan. Jadi Maret, April, Mei, besok dia diberikan keringanan untuk tidak membayar. Tapi tidak semuanya. Dari yang angsurannya hampir 100 itu hanya dia diberikan keringanan relaksasi loh, yaitu sebesar 68 juta berapa. Berarti kan di situ ada space margin bunga. Akhirnya setelah 6 bulan diratakan lagi, ditambahkan dengan selisih yang hampir 30 juta tadi. Ini kan bukan relaksasi ya, tetapi lebih mengacu pada restrukturisasi. Kemudian kredit yang berdalih relaksasi tetapi akhirnya menjadi penipuan. Memang keras kalau Ahmad Junaidi ini ngomong gitu ya, karena yang terjadi kemarin itu adalah dia kreditnya mau lunas, setahun mau lunas, dia tidak bisa bayar lagi sama krediturnya, kreditnya ditutup, dia dibikinkan kredit baru. Contoh nih saya kasih pertimbangan, kemarin itu sisa utangnya setelah dihitung, sisa utangnya 4 juta dikalikan 1 tahun, kurang lebih sekitar berapa? 50 juta lah. Nah, sama banknya ini malah ditipu, dicairkan kredit baru. Nilai kreditnya berapa? Nilai kreditnya menjadi, kalau tidak salah itu menjadi 65 juta. Kemudian dikredit, tapi tidak semuanya diberikan orangnya. Yang 15 juta tadi untuk apa Pak pencairannya? Elang 15 juta tadi dipakai untuk bayar angsuran yang kedepannya, tapi orangnya menjadi ngangsur lagi. Meskipun uang pencairannya itu tidak diberikan relaksasi, tapi menjadi kredit baru. Kredit yang tadi harusnya 1 tahun lunas berubah lagi menjadi 3 tahun. Nah, ini kan bentuk pembodohan, ini bentuk penipuan. Nah,
Terkait dengan alasan dari kreditur untuk tidak memberikan relaksasi karena kita tidak terdampak COVID, saran saya, ini nakal sarannya tapi ya, Anda datang temui puskesmas, Anda datang temui Pak Lurah, nego baik-baik, Pak, saya ngajukan COVID, tapi dari pihak kreditur saya tidak mau ngasih kalau saya tidak terdampak corona, saya tidak sakit corona, saya tidak ODP corona. Pak, tolong bikinkan surat kayak gitu, Pak. Tapi jangan dimasukkan register. Indonesia lah kita bisa bikin itu ya. Nah, mendasari itu ajukan. Atau bilang aja Anda lagi diisolasi gitu ya. Menurut saya itu jawaban saya terkait dengan bagaimana mengatasi dampak corona dan proses relaksasi kredit terkait corona. Nanti kita update lagi. Terima kasih.